Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Santi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Halo teman-teman, hari ini aku akan membuat choco cream cheese butter cake. Cake ini tuh rasanya coklat banget. Karena cake ini bentuknya cantik, mewah, dan unik, cake ini bisa dijadikan ide jualan loh. Atau cake ini juga bisa dijadikan sebagai hantaran untuk acara-acara penting. Selain itu bisa dijadikan oleh-oleh saat kita berkunjung ke rumah saudara. Nah, berikut ini bahan-bahan yang diperlukan. Semua bahan-bahan yang diperlukan sudah ada di kolom deskripsi ya. Pertama, campurkan coklat batang dengan whipped cream cair sebanyak 6 sendok makan. Lalu lelehkan coklat batang dengan cara ditim agar tidak cepat gosong. Lelehkan hingga rata seperti ini. Sementara itu di wadah lain campurkan butter dan gula halus sambil diayak. Kemudian kocok dengan menggunakan mixer hingga putih dan mengembang. Ini membutuhkan waktu kira-kira sekitar 8 menit. Kira-kira putih mengembangnya seperti ini. Setelah itu masukkan kuning telur satu persatu. Kocok kuning telur dengan jarak 1 menit untuk setiap telurnya. Setelah adonannya cukup rata, selanjutnya kita akan masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan tadi. Aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kemudian kita akan sisihkan. Sementara itu campurkan tepung terigu dan coklat bubuk. Lalu diaduk hingga rata. Kemudian masukkan ke dalam adonan coklat sambil diayak. Aduk lipat adonan hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita akan sisihkan dulu sambil membuat adonan putih telur. Campurkan putih telur dengan 1 sendok makan air jeruk lemon. Lalu kocok putih telur hingga berbuih.
Nah, kalau sudah berbuih banyak seperti ini, kita akan masukkan gula pasir secara bertahap sebanyak 3 kali. Kocok putih telurnya hingga soft peak seperti ini. Tandanya kocokan putih telur saat diangkat tidak tumpah. Lanjut, masukkan kocokan putih telur ke dalam adonan coklat secara bertahap. Kemudian aduk lipat dari bawah ditarik ke atas hingga semua tercampur rata. Ini aku ngaduknya ganti pakai hand whisk ya teman-teman, supaya lebih cepat tercampur rata. Soalnya aku pribadi kalau mengaduk adonan yang cukup kental seperti ini menggunakan spatula agak lebih sulit. Aduk terus ya teman-teman secara perlahan sampai kocokan putih telurnya sudah tidak terlihat lagi dan adonan sudah tercampur rata. Selanjutnya kita akan membuat adonan cream cheese-nya. Pertama kita akan campurkan dulu cream cheese-nya dengan gula halus sambil diayak. Lalu kita akan kocok hingga mengembang dan lembut selama kurang lebih 5 menit. Tambahkan kuning telur lalu kita kocok lagi selama 2 menit. Tambahkan 2 sendok makan whipped cream cair. Terakhir, masukkan campuran tepung terigu dan tepung maizena sambil diayak. Kemudian kocok lagi sebentar hingga tercampur rata. Nah, ini adonan cream cheese-nya sudah jadi. Masukkan sebagian adonan coklat ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan margarin atau mentega, kemudian diratakan. Untuk loyangnya, teman-teman bisa menggunakan loyang dengan bentuk apa saja ya yang tersedia di rumah. Taruh adonan cream cheese di atas adonan coklat, kemudian diratakan. Kemudian tambahkan sisa adonan coklat tadi. Dan ratakan permukaannya. Hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara dan agar adonan menjadi lebih rata. Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu 160 derajat Celcius, api bawah selama 50 menit atau sampai matang. Jika dites tusuk sudah matang, keluarkan dalam oven dan hentakan beberapa kali agar tidak kempis.
Nah, ini dia teman-teman cake-nya. Sekarang aku akan potong cake-nya. Ini dia choco cream cheese butter cake-nya teman-teman. Di bagian tengahnya ada lapisan cream cheese-nya. Aku cobain dulu ya cake-nya. Ini tuh cake-nya rasanya nyoklat banget loh teman-teman, apalagi ada rasa gurih dan harum dari cream cheese-nya. Bagi yang pecinta coklat, ini pokoknya wajib dicoba. Terima kasih teman-teman sudah tonton video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar aku makin semangat bikin video yang lain. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.